Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang riset operasi. Nah, pokok bahasan kita pada hari ini yaitu metode Big M ya atau penalty method. Kenapa kok kita perlu belajar metode Big M ya? Nah, ini motivasinya pertama, terdapatnya suatu asumsi masalah solusi yang invisible, padahal kita tahu. Ya, harapannya kita akan mendapatkan suatu solusi yang visible, yang layak, yang pantas, yang patut ketika di akhir pertemuan atau di akhir proses ketika kita menghitung dari suatu permasalahan pemrograman. Artinya apa? Di akhir di pertemuannya ya, di akhirnya kita menemukan solusi yang visible. Nah, karena ada suatu asumsi solusi yang invisible, maka kita perlu metode yang lain. Dan yang kedua, adanya suatu masalah bentuk kanonik yang tidak bisa langsung diselesaikan dengan metode Simplek. Nah, ini ya. Karena beberapa kasus. Yang pertama, program linear tidak memiliki variabel slack. Karena apa? Sudah bertanda sama dengan. Kalau sudah bertanda sama dengan kan kita sebenarnya tidak perlu menambahkan sesuatu kan ya. Karena bentuk standar itu kan kendala sudah berbentuk sama dengan kan gitu. Kemudian yang kedua, masalah program linear ya, variabel slack-nya negatif atau ternyata ketika kita menambahkan suatu variabel surplus gitu ya, dalam kondisi kendala yang dia lebih besar sama dengan maka itu akan menyebabkan variabel slack-nya ini bernilai negatif. Lah sebenarnya variabel slack negatif itu boleh kita sebut dengan variabel surplus. Kemudian yang ketiga, masalah program linear memiliki sifat ketidakkonsistenan atau tidak bisa diselesaikan dengan bilangan negatif. Nah, terkadang bilangan negatif ini ya yang menyebabkan adanya keruwetan ya. Sehingga apa? Di akhir perjalanannya nanti kita mendapatkan sesuatu kondisi yang redundan atau tidak konsisten tadi. Prinsip kerjanya dari metode Big M itu sendiri terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, kita akan menambahkan variabel artifisial AI pastinya. Ya, karena apa? Adanya suatu variabel bantu. Karena apa? Tadi kita tidak bisa menemukan variabel slack pada kondisi tertentu. Jadi apa? Kita menambahkan suatu variabel artifisial atau variabel bantu pada masalah program linear, nah yang bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan. Jadi kita harus identifikasi. Ketika ada tanda yang lebih besar sama dengan atau sama dengan, maka kita akan melibatkan variabel artifisial atau variabel bantu. Kemudian yang kedua, fungsi objektif harus dimodifikasi untuk memastikan bahwa semua variabel artifisial akan bernilai 0 pada tahap akhir pengerjaan menggunakan metode Simplex. Tetap kita terapkan metode Simplex dalam pengerjaannya. Algoritma dari metode Big M ini yang pertama kita identifikasi semua tanda fungsi kendala yang ada. Apakah dia tanda kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah masalah PL menjadi bentuk standar kanonik untuk memastikan diperolehnya suatu solusi visible basis. Kemudian yang ketiga, menambahkan variabel artifisial non-negatif ya pada fungsi kendala yang bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan. Jadi, kalau yang kurang dari sama dengan, kita tidak perlu menambahkan variabel bantu. Kemudian kita akan menambahkan, lah baru muncullah Big M-nya di sini ya. MA1 atau MAI di sini ya, tergantung dari berapa banyaknya muncul variabel artifisial yang kita gunakan. Ya, ini akan kita tambahkan pada fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Di mana M ini adalah bilangan yang sangat besar dan kita tidak tahu besarnya berapa. Karena M ini, makanya tadi kita lihat Big M ini juga terkenal dengan metode penalti. M ini yang kita gunakan untuk melakukan penalti sebenarnya. Kemudian yang kelima, perhatikan pada langkah awal penyelesaian dengan tabel Simplex. Karena semua variabel artifisial akan menjadi variabel basis awal, maka semua variabel ini harus dieliminasi dari basis terakhir dari baris terakhir tabel Simplex yang ada. Kemudian nomor 6, kita harus perhatikan bahwa tabel Simplex belum berada dalam kondisi kanonik. Karena terdapat koefisien M pada baris F, maka harus dilakukan operasi substitusi dan eliminasi pada baris F
dan variabel artifisial AI, sehingga koefisien untuk AI pada baris F dapat dieliminasi menjadi 0. Berarti kita akan melibatkan operasi substitusi dan eliminasi. Kemudian yang ketujuh, jika semua koefisien artifisial ya pada koefisien variabel artifisial atau variabel bantu bernilai 0, maka kondisi optimal. Tapi jika terdapat variabel artifisial ya bernilai positif pada akhir tabel simplex ya, maka pemrograman linear itu bersifat invisible atau dia tidak layak. Solusi yang kita dapatkan ternyata masih belum layak. Karena belum layak, nanti kita akan tahu. Ya, kita menerapkan menggunakan metode yang lain untuk mendapatkan apa? Mendapatkan solusi yang layak. Nah, implementasinya bagaimana? Kita lihat. Misalkan saya punya permasalahan pemrograman linear MF sama minimum dari F sama dengan 3x1 plus 5x2. Kendalanya adalah x1 kurang dari sama dengan 4, 2x2 sama dengan 6, 3x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 18, x1, x2-nya lebih besar sama dengan 0. Maka di sini kita tahu ternyata dalam kendala itu ya ada tanda sama dengan dan lebih besar sama dengan. Maka kita tidak bisa menggunakan metode simplex secara langsung. Maka kita butuh namanya metode Big M. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Oke, yang pertama, kita akan merubah dulu menjadi bentuk standar pastinya. Fungsi tujuan sudah dalam bentuk minimum, biarkan, tidak usah dirubah. Kemudian kendalanya, karena kendala pertama tadi kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan variabel select S1 ya, sama dengan 4. Kendala kedua sudah dalam bentuk sama dengan, maka biarkan. Kemudian kendala ketiga, tadi tanda lebih besar sama dengan, maka akan kita kurangi dengan variabel surplus. Ya, di sini S2 sama dengan 6. Di mana variabel non negatifnya X1, X2, S1, S2-nya lebih besar sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan bentuk standar, yang kedua langkahnya kita akan merubah fungsi objektif. Dengan menambahkan apa? Suatu MAI. MAI ini tergantung dari banyaknya variabel artifisial yang kita pakai. Kalau dari kasus tadi kita tahu variabel artifisial akan kita pakai jumlahnya ada 2. Karena apa? Ada tanda sama dengan 1, kemudian ada lebih besar sama dengan 1. Jadi ada 2 yang harus ditambahkan. Jadi fungsi objektif akan berubah menjadi 3x1 ditambah 5x2 ditambah MA1 ditambah MA2. Barulah kita akan merubahnya menjadi dalam bentuk kanonik. Kendala pertama, X1 plus S1 sama dengan 4, tidak ada masalah. Untuk kendala kedua, karena tadi ya sudah bentuk sama dengan, untuk berubah ke bentuk kanonik, kita akan melibatkan variabel artifisial A1. Maka suatu kendala yang dia bentuknya sama dengan akan kita tambahkan dengan suatu variabel artifisial. Berarti 2x2 ditambah A1 sama dengan 12. Kemudian kendala ketiga, tadi kan sudah kita kurangi dengan S2 ya. Tetap kita tambahkan dengan variabel artifisial A2 sama dengan 6. Dan fungsi tujuannya akan berubah 3x1 plus 5x2 plus MA1 plus MA2 plus F-nya kita pindah ruas, berarti plus min F sama dengan 0. Setelah kita punya bentuk kanonik, biasanya langsung kita implementasikan atau kita masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, di sini sudah kita masukkan ya variabel basisnya jelas. Siapa? S1, A1, A2 dan min F. Ya. X1, X2, S1, S2, A1, A2 semua variabel sudah ada, kemudian koefisien kita masukkan semuanya. Nah, variabel basis ini yang kita pakai ya adalah suatu variabel ya, select dan variabel artifisial. Kita tidak pakai variabel surplus karena variabel surplus itu sebenarnya adalah select yang bernilai negatif. Nah, kemudian kita harus tahu sebelum algoritma simplex dilakukan perlu diperhatikan bahwa koefisien dari A1 dan A2 pada baris min F ya. Kita cek. Pada baris min F kan ada A1, A2 belum bernilai 0. Berarti masih ya harus kita lakukan proses
operasi substitusi dan eliminasi. Prosesnya apa? Nah, ini row 4 atau baris keempat kita kurangi dengan M dikalikan R2 dikurangi M dikalikan R3. Atau baris keempat kita kurangi dengan M dikalikan baris kedua dikurangi dengan M dikalikan baris ketiga. Tujuannya apa? Biar MM ini jadi 0 semuanya. Nah, gitu. Setelah kita lakukan proses operasi ini ya pada baris keempat, maka akan kita dapatkan, nah di sini iterasi pertama, kita mendapatkan pada baris min F sudah 3 dikurangi 3M, 5 dikurangi 4M, 0M, terus A1 sudah 0, A2 sudah 0. Maka sudah dalam bentuk kanonik dalam hal ini. Dengan demikian, kita harus cek. Pengecekannya bagaimana? Kan gitu ya. Pengecekan untuk menggunakan implementasi dari metode simplex. Nah, kalau sudah bentuk kanonik tabelnya, barulah kita akan bisa merubahnya atau mengerjakannya menggunakan metode simplex yang sudah kita pelajari. Dengan cara kita pilih baris min F di sini, ya yang paling negatif mana? Jelas bahwa yang paling negatif adalah 5 min 4M. Karena M tadi kan suatu besar, nah min 4 kalikan suatu yang besar berarti dia yang paling besar sendiri, kan gitu. Nah, di sini dia merupakan kolom kunci atau kolom pivot. Karena ada kolom kunci, maka X2 menjadi variabel masuk, gitu ya. Karena sudah ada kolom kunci, kita akan menentukan baris kunci dengan cara ruas kanan kita bagi dengan angka kunci. 4 dibagi 0 undefined, maka tidak tahu ya, kita kasih strip saja. 12 dibagi 2 6, 18 bagi 2 9. Kita bandingkan yang paling minimal mana? 6. Maka baris kedua ya atau baris A1 ini merupakan baris kunci. Perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci 2. Ini merupakan nilai kunci. Berarti nilai kunci ini adalah 2 dan A1 menjadi variabel keluar. Sehingga kita bisa melakukan operasi reduksi pivot dengan elemen A22, angka kuncinya 2, di mana variabel masuknya X2 dan variabel keluarnya A1. Jadi variabel masuk akan menggantikan variabel keluar. Nah, angka kuncinya 2. Maka ketika kita menemukan angka kunci 2, harus kita rubah menjadi 1. Dengan cara apa? 2 bisa jadi 1, kalikan aja setengah, kan gitu. Sehingga baris kedua, keseluruhan baris kedua akan kita kalikan dengan setengah. Setelah kita kalikan dengan setengah, kita dapat ya bahwa 1. Maka yang lainnya harus berubah jadi 0 kan gitu. Nah, dengan menerapkan ya kita mengurangkan, menjumlahkan ya antara baris 1 ya dengan baris kedua melibatkan angka kunci tadi, maka akan kita dapatkan 0 dan seterusnya kan gitu. Nah, setelah kita lakukan operasi ternyata kita tahu ya pada baris min F masih ada bilangan yang negatif. Mana dia? 3 min 3M. Ini kan yang paling negatif. Karena ini paling negatif, maka X1 di sini menjadi kolom kunci. Karena ada kolom kunci, maka X1 menjadi variabel masuk. Seterusnya, kita akan menentukan baris kunci melalui rasio 4 dibagi 1 sama dengan 4, 6 dibagi 0, gitu ya, tidak tahu, undefined, maka kita kasih strip, 6 dibagi 3, 2. Rasio yang paling kecil adalah 2, maka baris ketiga atau baris A2 ini yang akan kita jadikan ya sebagai baris kunci dan A2 menjadi variabel keluar. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu adalah angka kunci. Angka kuncinya berapa? Yaitu 3. Sehingga kita bisa lakukan operasi reduksi pivot dengan elemen A31, ya artinya A31 elemen yang ada pada baris ketiga kolom pertama adalah 3, gitu ya. Maka 3 bisa jadi 1 bagaimana? Kita kalikan dengan sepertiga. Maka baris ketiga seluruhnya akan kita kalikan dengan sepertiga. Kalau sudah berubah jadi 1, maka baris yang lain ya isi yang ada di kolom yang lainnya juga harus kita rubah jadi 0. Yang 0 biarkan. Nah, 1 bisa jadi 0 bagaimana? Ya berarti kan baris pertama kita kurangi dengan baris ketiga. Kemudian baris keempat, ya bagaimana? 3 min 3M biar jadi 0 bagaimana? Ya tinggal saja. 3 dikurangi 3M
gitu ya, dikurangi 3 min 3M dikalikan dengan baris ketiga. Tapi syaratnya apa? Angka kunci sudah harus berubah jadi 1. Nah, kalau sudah berubah jadi 1, kita bisa menolkan yang lainnya. Tapi kalau belum, rubah dulu. 3 ini biar jadi 1 bagaimana? Kan gitu. 3 biar berubah jadi 1, kita kalikan seluruhnya pada baris ketiga, itu kita kalikan dengan 1/3. Nah, setelah kita proses, ternyata kita sudah mendapatkan ya 0, 0, 1, 0, sudah 0, ya. Yang lainnya 0 semua, angka kunci jadi 1. Pada kolom kedua udah 0, 1, 0, 0. S1-nya ada 1, yang lainnya 0, S2-nya 1/3, 0 min 1/3, 1. Kemudian A1-nya adalah 1/3, setengah min 1/3. Kemudian min 4 plus 3M, A2-nya adalah 0, 0, 1 min 1 plus M. Nah, BI-nya 26, 2 min 36. Nah, kemudian perlu, yang tadi kan awalnya A2 ya, A2 menjadi variabel keluar diganti dengan variabel masuk yaitu X1. Nah, pada iterasi ketiga terlihat jelas bahwa pada baris min F telah bernilai lebih besar sama dengan 0 semua. Kita cek ya. Sudah 0, 0, 0, 1. Lebih besar sama dengan 0 semuanya. Terus ini ada min 4 plus 3M. Nah, memang minus 4 plus 3M. Nah, 3 dikalikan suatu yang besar. Otomatis dia positif. Ya, min 1 plus M. Itu pun juga positif. Oke ya. Nah, karena semua yang ada variabel ini, semua koefisien sudah positif, maka iterasi kita hentikan. Di mana nilai S1-nya kita dapatkan 2, kemudian S2-nya 0 karena tidak ada ya. Kemudian X1-nya dapatnya 2, X2-nya 6, dan min F-nya adalah min 30. Nah, jadi ini sudah mendapatkan kondisi yang optimal. Karena apa? Variabel artifisial A1 sama A2 ya semuanya sudah jadi 0 semuanya, sudah tidak ada. Ya. Kita lihat tadi ya pada variabel basis kan sudah tidak ada A1, A2. Artinya apa? A1, A2 sudah hilang semua digantikan dengan variabel yang lainnya. Nah, inilah kondisi yang visible. Tapi kalau seandainya tadi ya variabel basis ini masih ada A1 gitu ya, dan ini nilainya adalah 1 gitu. Maka kasus ini, pemrograman linear ini disebut dengan kasus yang invisible. Karena apa? Di proses simplex terakhir ya, ternyata variabel artifisialnya masih tidak bernilai 0. Nah, kalau masih menemukan yang invisible, nanti kita akan belajar di selanjutnya, yaitu tentang metode 2 fase. Artinya 2 langkah pengerjaan. Harapannya apa? Dengan 2 langkah pengerjaan, kita akan mendapatkan solusi yang optimal dan solusi yang visible. Kayak gitu. Nah, ini latihan saja, bisa dibuat latihan untuk memantapkan dalam proses penyelesaian menggunakan metode Big M. Ini juga contohan soal lagi, bisa dibuat dan bisa dikerjakan. Ya. Perhatikan, pokoknya setiap kendala ini kok ada tanda sama dengan atau lebih besar sama dengan, berarti kita menggunakan metode Big M. Dan ini contoh yang ketiga, latihan ketiga. Semoga semakin kita latihan, semakin memahami bagaimana proses langkahnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kasus ya metode simplex yang invisible, kemungkinannya invisible ya, atau kita adanya suatu kendala di mana persamaan kendala di situ ada yang sama dengan tandanya dan lebih besar sama dengan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.